Menjua-jua jemaat Tuhan ijabah pekam ringan ibas paksa si indah. Pengharapan kami, kamli ibas keadaan menjua-jua, sehat-sehat ibas paksa si indah. Si tiga-tiga kita ibas masa-masa isolasi mandiri, ibas masa-masa pandemi COVID-19 indah. Pengharapan kami segera berpulih, ibas penaruhkan Tuhan. Ibas paksa si indah, ope dengan kita ngalukan kata Tuhan, mari ras kita tutup kita. Bapa kami sini surga mengatakan bujur kami manbandu ibas paksa si indah. Kita kan menghuli ke kampak kami, tetapi sampai tindu kami, tetapi temani tindu kami ibas kerina situasi kegeluhan kami. Genuari ade kami sadar kam arah pengorotan kami karena kata ibas paksa seindah berikan kesan si badia si angka kencaman kami. Alu bagi terang yang tusi kami ras beluh kami melakukan cah ibas kegeluhan indah. Kita kan Yesus. Amin. Kekelengan Tuhan, kata Tuhan si sikapkan kami ibas paksa si indah ibu ibas Job telu ayat 10 sada bagi P ayat nasi 16 maka iu putih ibas Job 10 ayat 10 walu 10 siwa iogikan kami man bantah kerina kami banci ipa tetap dulu ibas ingan sada persada Job telu ayat 10 sada madin kuakap aku mati ibas bertinan deku entah mati tukung paksa aku tubuh ayat 10:6 iu putih kita entah pe medem bagi anak si mati tubuhna maka Job 10 ayat 10 aloh 10 siwa oh di bata engkai maka ipelepas dulu aku tubuh ulin min bareda aku mati ope dengan isi pengidasa pinter lawas ibas bertinari ubas kuburan balikap ulina raslah pernah lid. Menjajua man bandu kerina sekali hari katakan kami kekelengan Tuhan. Harus diakui memang ibas paksa si indah kerina kita kekelengan Tuhan. Lid berada ibas masa-masa yang tidak terlalu mudah untuk kita jalani. Setiap hari ada sinen beranda Facebook selalu diisi oleh berita duka cita. Berita paparan COVID-19 si bertubi-tubi datang. Yang paling menyakitkan kita ibas paksa si indah ternyata pandemi COVID-19 ini tidak hanya melahirkan penderitaan secara psikis, namun ternyata ia juga menyerang fisik, bukan hanya fisik kita tapi juga mental kita. Kita tidak hanya bersedih ketika kehilangan orang-orang yang kita kasihi ibas masa-masa sulit indah, namun yang paling menyakitkan adalah ketika kita tidak bisa mengantar mereka ke tempat peristirahatan mereka. Bagi semalna dilakukan kita rikutkan liturgi kita selaku kalak Kristen bagi perada tentang kalak karo. Secara mental ini jadi serangan yang bertubi-tubi manbanta kekelengan Tuhan. Ketika kita mendengar kabar duka cita ibas kekelengan tanari sahabat-sahabat rekan-rekan yang begitu dekatnya manbanta, tapi kita tidak bisa hadir merangkul mereka, memeluk mereka. Karena memang taruhanna genduari indah medan tempurna adalah gulanta indah. Maka kita mencoba menjaga jarak sembari dari jauh kita berdoa agar kekelengan tak indah baca cepat terapul. Nah, kekelengan Tuhan. Kami secara pribadi megati bagi kami ras kampe yakin kalau kami megati kalau begindu perkataan sebagainya. Ada jadi kalak Kristen harus kuat, harus tangguh. Badai sebesar apapun harus ditaklukkan. Minta. Orang Kristen tidak bisa mengeluh. Orang Kristen tidak bisa meratap. Dan yang paling parah kadang-kadang dikatakan ulang andung. Ini naman bata. Kamu harus megegeh ngalakan kerina perbedaan indah. Seberat apapun perbedaan indah, seberat apapun cobaan, kamu harus kuat. Nah, kekelengan Tuhan benar memang begini adanya. Kita memang harus kuat. Namun pertanyaan adalah salahkah jika aku menangis ketika aku sedang menderita? Salahkah jika aku meratap? Haruskah aku selalu kelihatan kuat? Salahkah jika kita pada saat tertentu merasa tidak berdaya? Ketika permasalahan, ketika perbedaan geluh, ketika kini serang bertubi-tubi lar ngadi-ngadi rehbas kegeluh entah. Nah, kekelengan Tuhan, kami ingin memperlihatkan beberapa ayat Alkitab yang mungkin akan menolong kita memahami seorang pribadi yang sangat terkenal manbanta, yang sangat familiar manbanta makam Job. Ibas imajinasi ta, ibas bayangan ta, Job adalah kalak si megegeh, orang yang hebat, orang yang tidak pernah mengeluh, orang yang tidak pernah meratap, orang yang
dengan seluruh daya upayanya selalu memberikan sisi yang positif ibas kegeluhan. Nah, kegelangan Tuhan, menurut saya secara pribadi kegelangan Tuhan eh, dan ini jadi pertanyaan kang amat bantah. Menurut do Kerinana, apakah wajar Job meratap? Apakah Job wajar menangis ibas kerina kepedihan? Man kami secara pribadi kegelangan Tuhan wajar sekali. Job mengeluh, Job menangis, dan Job meratap. Isi di antara kita kegelangan Tuhan ada kehilangan kebenen orang-orang yang kita kasihi, namun tidak bersedih. Ayub, tapi Job ibas paksa saya dikepung oleh bencana dari segala sisi bertubi-tubi, tanpa ia bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kerina perbedaan yang sangat indah. Ia kehilangan harta benda, kemudian disusul kehilangan anak-anak nasi kelengina, kemudian kesehatan sendiri kekelengan Tuhan hilang. Kemudian yang paling menyedihkan juga adalah ia harus kehilangan orang yang sangat dekat manbahna. Maka karena sendiri kecewa terhadap dirinya. Setelah kerina anak terjadi kekelengan Tuhan, bisakah kita melihat Ayub tapi Job sebagai manusia yang seutuhnya, yang wajar juga bersedih, tidak berdaya? Kekelengan Tuhan, puncak duka cita Job, ia duna sampai mengutuki hari kelahirannya, menyesali hari kelahirannya. Madinah pada tubuh ini. Karena jika ia tidak lahir, maka ia tidak akan pernah merasakan seluruh duka cita perbedaan yang sangat indah. Maka tempat-tempat cian ke Athena kala si menghadap Tuhan. Tempat-tempat cian ke Athena kala si lasurung tubuh kuduni indah. Sebab ia tidak akan merasakan seluruh kepedihan indah Athena. Kembali lagi ke kegelangan Tuhan. Bagi saya secara pribadi kegelangan Tuhan, Ayub tapi Job wajar merasakan kepedihan yang sedemikian rupa. Pengalaman kehilangan harta benda, anak-anak, ras kesehatan adalah pengalaman yang benar-benar valid, benar-benar real terjadi. Jika kita mengabaikan ayat-ayat ratapan dari Job Enadai, berarti kegelangan Tuhan kita sedang mengabaikan kevalidan pengalaman dan kepedihan Job, kegelangan Tuhan. Emang kali tiga hal siate kami itu dikan kami membantah ikas paksa si indah. Sebagai pesan manfaat kencang oge perikop dan ayat yang dan si pertama, meratap bersedih bukan berarti kita tidak beriman dan tidak mempercayai Allah. Jangan lagi terlalu hubungkan endah kegelangan Tuhan. Ayat-ayat awal mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang percaya dan saleh. Endah mengatakan bahwa Ayub memang arkini tegen. Kesalehannya tentu tidak akan tercoreng hanya karena dukanya yang mendalam dan cara ia meratap kegelangan Tuhan. Meratap adalah cara Ayub mengeluarkan seluruh isi pusuhna, kesedihan dan pertanyaan dalam hatinya, bahwa ketika ia mengucapkannya pun tetap tidak akan terjawab. Emban pedih nakal kapna perbedaan Namun meratap merupakan jalan yang paling manusiawi untuk merengkuh luka dan seluruh perbedaan dan kepedihan ini. Maka jika kita pun meratap genduari indah kegelangan Tuhan, ibas krina kepedihan ta, ibas krina perbedaan ta, ibas krina pengalaman-pengalaman yang tidak menyukakan hati kita bas genduari indah. Meratap bukan tanda kita tidak percaya kepada Tuhan. Meratap sesungguhnya adalah cara kita menemukan kembali kekuatan tak. Bagi kita ngandung, bagi kita serku, bagi kita mempedarat isi pusuh tak man Tuhan, kita sebenarnya sedang bertahan ibas pergumulan yang begitu amat beratnya. Kita tidak membiarkannya menaklukkan kita. Kita membutuhkan cara untuk mengeluarkan seluruh racun dalam bentuk unek-unek ibas dirita kegelangan Tuhan. Maka jangan mengatakan bahwa kita ini kurang beriman ketika kita menangis, ketika kita beratap, dan ketika kita mengeluh kegelangan Tuhan. Job melakukannya. Kita juga perlu mencari sebuah cara untuk merilis, untuk mengeluarkan seluruh yang terjadi, yang ada, yang mutkut ibas pusuh tak edah kegelangan Tuhan. Nah, si peduakan, si banci si pelajari kita adalah ayat-ayat indah menolong kita untuk berempati
Mankala si sedang berduka, yang sedang kebingungan dan tidak tahu arah, yang bahkan sampai ia mengutuki hari kelahirannya, kekelangan Tuhan. Ayat ini menolong kita untuk melihat bahwa ekspresi luka orang lain perlu dihargai. Bermacam-macam cara orang mencidahkan kepedihannya. Lid ngandong, lid siserko, lid gap-gapen kekelangan Tuhan. Labu perlu kita menghakimi dan menggurui mereka untuk ayo kuat, tangguh. Kita perlu menghargai kerapuhan mereka, luka-luka mereka. Dianggap kami jauh lebih bijak. Kita lihat bagaimana perkataan rekan-rekan Job, Bildad, Sofar, Elipas, si menghakimi Job. Kekelangan Tuhan. Alih-alih kita ingin orang lain kuat, perlu juga kita menghargai luka-luka di hati mereka. Si petelukan kekelangan Tuhan. Ayat indah menolong setiap orang yang hari ini terluka, bersedih, kecewa karena beratnya pergumulan, beban hidup tak luar indah, kita kehilangan orang-orang terkasih. Pengalaman luka kerina kekelangan tae benar-benar real, benar-benar terjadi, dan itu fakta, dan tidak perlu pura-pura untuk kuat kekelangan Tuhan. Sebab bisa saja lewat meratap, lewat menangis, kita akhirnya menemukan kekuatan baru. Bagi Job naik, dengan dia menangis, dengan dia meratap, dengan dia mengeluarkan seluruh yang ada di hatinya, termasuk bantuan, dia menemukan kekuatan baru dan jadi bekal menghadapi seluruh perbedaan kegeluhan indah. Kita sebagai gerina kekelangan Tuhan. Mari sembari kita menata hati kita, ibas melewati masa-masa sulit indah, sembari juga kita merengkuh gegah, merengkuh kini tegenta, ibas kelang hati Tuhan. Labu dalih, dia genuar indah kita kebingungan. Labu dalih, dia ibas war indah kita berbeban berat. Tapi si pasti kekelangan Tuhan. Ibas beban berat tak ibas kerina kepijen tente. Si ingat Tuhan labu pernah hadirkan kita. Selamat kita mendapatkan kekuatan. Ibas kerina beban berat tak. Terkitekan Yesus, mari ras kita artoto. Bapa sini surga, pegegehi kami kerina anak-anak du. Ibas kerina perbeben beban berat kami ibas paksa si indah. Lah kami ngasup ngalah kenca kerinana. Adilah Tuhan ras kami. Terkitekan Yesus. Amin.